Selamat datang di webinar yang dipersembahkan oleh Dewa Talks. Perkenalkan, nama aku Lintang, dan hari ini kita akan membahas mengenai strategi meningkatkan brand image melalui influencer marketing. Aku juga lupa nih, mau launch polling, jadi aku tahu background teman-teman. Aku launch polling ya, Jose, boleh tolong launch polling, Jose? Oke. Tolong diisi ya, guys, jadi kayak aku tahu mostly teman-teman dari mana, pekerjaan teman-teman apa, dan apakah materi hari ini bisa relate dengan teman-teman. Oke. Nah, untuk materi hari ini, Dewa Talk sudah menghadirkan Mas Yanuar Yuda, Digital Strategist Manager dari Sociabuzz. Nah, bagi yang belum tahu Sociabuzz sendiri adalah marketplace untuk mencari influencer, talent, dan berbagai jasa kreatif. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau cari influencer atau mau mendaftarkan diri menjadi influencer, itu bisa melalui platform yang namanya Sociabuzz ya guys. Nah, Mas Yuda sendiri sudah berpengalaman di bidang marketing sejak tahun 2011 dan sudah terjun ke dunia digital marketing sejak tahun 2013 dan hingga saat ini Mas Yuda sudah membawa karirnya menjadi digital strategic manager, digital strategic marketing manager di Sociabuzz platform tersebut. Nah, untuk hari ini Mas Yuda nanti akan membahas mulai dari pemahaman influencer marketing, kemudian manfaat menggunakan influencer marketing, dan yang terakhir tahapan-tahapan dalam menggunakan strategi influencer marketing dalam meningkatkan brand image produk kalian. Ya, jadi hari ini sebenarnya 2 kali ya saya ngisi untuk webinar di Dewa Web. Sebelumnya pernah juga tentang influencer marketing. Sekarang kita dapat poin atau materi strategi meningkatkan brand image melalui influencer marketing. Jadi teman-teman kalau misal nanti misal megang pekerjaan menghandle brand, kemudian di suatu brand, kemudian butuh influencer marketing untuk develop brand image suatu brand tersebut, bisa nanti mungkin ada beberapa poin atau hal di sini yang bisa diimplementasikan gitu ya. Nanti kalau misal ada yang kurang, silahkan kalau mau tektokan lagi, cuman di sini nanti akan coba saya informasikan apa aja sih hal yang diperlukan gitu ya, strateginya seperti apa, dan apa aja hal yang nanti sering dipertimbangkan dari sebuah brand untuk menjalankan influencer marketing seperti itu. Nah, langsung masuk dulu ke strategi meningkatkan brand image. Pertama kita harus tahu dulu nih, di slide ini teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya dari brand-brand yang ada di gambar ini, dari salah satu brand atau beberapa brand yang memang mereka sudah tidak awam lagi gitu kan di masyarakat, khususnya di Indonesia. Jadi brand ini tidak semerta-merta atau langsung diketahui oleh publik gitu ya dalam masyarakat. Mereka pasti merintis brand mereka dari nol sampai sekarang terkenal. Nah, kata kuncinya di sini yang saya taruh di pojok kiri atas itu persona dan image. Jadi persona itu erat kaitannya dengan image. Nah, image seperti apa yang akan dibangun oleh suatu brand gitu ya, yang akan disampaikan ke masyarakat, ke calon pembeli atau ke customer-nya nantinya. Nah, ada 5 poin di sini yang bisa digunakan brand untuk meningkatkan image-nya seperti itu ya. Pertama, teman-teman harus ketahui target market dari brand atau produk teman-teman itu apa gitu kan. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan akhir bisnis kamu. Tujuannya apakah ingin monetizing untuk adanya profit uang, ataukah market share, ataukah awareness, ataukah sosial gitu kan. Nah, teman-teman harus tahu tujuan akhir bisnisnya itu apa. Kemudian tentukan brand persona. Brand persona ini pasti sangat erat sekali dengan namanya image gitu kan. Jadi teman-teman harus tahu nantinya akan ditaruh seperti apa brand persona ini, apakah nanti bisa ke lifestyle atau ke parenting atau ke family atau ke young, termasuk ditentukan juga dengan target market dan target brand itu sendiri. Kemudian kembangkan pesan utama pemasaran ini, contohnya seperti saat seasonal atau ada campaign tertentu gitu ya. Sebuah brand pasti mempunyai campaign tertentu untuk menginformasikan pesan yang akan dia informasikan ke
masyarakat gitu ya. Mungkin salah satu contohnya, misal ada brand fashion, kemudian di salah satu seasonnya di Indonesia, misal kita kenal dari dua season musim gitu ya, musim panas dan musim dingin. Pasti nantinya biasanya brand fashion itu akan melaunching produk yang memang mereka berhubungan dengan musim itu. Misal musim panas mereka akan launching produk yang memang bahannya mungkin tipis, kemudian tidak menyerap keringat, kemudian bisa digunakan saat udara panas gitu ya. Tapi sebaliknya kalau misal masuk musim dingin, mereka akan launching produk-produk yang memang dikhususkan untuk dipakai di saat musim dingin seperti itu. Nah, pesannya apa nih yang akan disampaikan saat musim panas dan musim dingin? Itulah yang menjadi concern utama saat kita ingin mengembangkan pesan utama dalam pemasaran. Nah, yang terakhir, kita bisa juga memanfaatkan influencer marketing. Nah, cocok sekali dengan tema sekarang ini. Dan banyak sekali memang brand-brand sekarang yang sudah menggunakan influencer marketing untuk memasarkan atau campaign atau memarketingkan produk mereka seperti itu ya. Nah, di sini kita masuk nih strategi yang meningkatkan brand image melalui influencer marketing. Nah, kata kuncinya lagi-lagi saya taruh di kiri atas, teman-teman, influencer, aset, dan brand. Jadi influencer di sini adalah sebuah aset yang dipunyai oleh brand gitu ya. Jadi brand tidak hanya mempunyai produknya aja, tapi juga harus menjadikan influencer itu sebagai aset. Nah, kemudian teman-teman kita bagi menjadi 3 bagian besar di sini ya. Kalau brand itu ingin menggunakan influencer sebagai jasa marketingnya. Yang pertama, kriteria influencernya seperti apa. Nah, kriteria influencer di sini ada mempunyai 2 pengertian nih. Jadi, mempunyai influencer ini dikatakan sebagai influencer adalah mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi keputusan pembeli. Kemudian memiliki pengikut aktif pada segmentasi yang niche market tertentu. Nah, kemudian kita harus tahu juga jenis influencernya itu seperti apa. Dari nano, mikro, makro, mega, dan selebriti. Ada grade atau tolak ukur yang biasa dipakai di teman-teman marketing atau agensi gitu ya, dari klasifikasi influencer ini. Pertama nano, itu biasanya kita ukurnya dari jumlah follower, di bawah 10.000 follower nano, kemudian 10.000 sampai 100.000 itu mikro, 100.000 sampai 500.000 makro, 500 sampai 1 juta itu mega, biasanya di atas 1 juta itu udah selebriti. Nah, itulah beberapa klasifikasi di influencer. Yang ketiga, interest influencernya itu apa? Beberapa memang influencer ada spesifikasi tertentu dari lifestyle, travel, food, parenting, beauty, sport, musik, game, politik, bahkan sampai religi. Hal ini membuat mereka menjadi pembeda gitu ya dengan influencer lain. Makanya brand-brand yang mau memilih biasanya disesuaikan dengan brand image atau produk mereka. Misal produk mereka adalah tadi sport gitu ya, atau beauty atau fashion. Nah, itu bisa masuk ke influencer-influencer yang memang punya interest tertentu seperti itu. Nah, ini saya sajikan juga beberapa statistik keberhasilan influencer marketing. Jadi ada 5 poin statistik di sini yang sudah kita recap gitu ya. Antara lain 80% merek mengatakan bahwa strategi pemasaran efektif menggunakan influencer marketing. Yang kedua, 71% merek mengatakan kualitas pelanggan dari influencer marketing lebih baik. 49% konsumen bergantung pada rekomendasi influencer untuk keperluan pembelian mereka. Yang keempat, masuk ke pencarian Google, itu untuk influencer marketing itu mencapai 1.500% dalam 3 tahun terakhir. Jadi banyak banget dari brand maupun dari perorangan maupun dari UMK atau penyedia jasa gitu ya, mencari jasa influencer itu sangat naik 1.500% dalam 3 tahun terakhir. Nah, yang terakhir, strategi pemasaran influencer sendiri itu berfokus untuk branding bisa menghasilkan 8 kali ROI atau Return on Investment. Ini beberapa statistik yang saya rangkum untuk dijadikan tambahan wawasan ya, bagaimana keberhasilan influencer marketing itu bisa untuk mendevelop brand image. Nah, kemudian bagaimana sih kalau kita tanya strategi influencer marketingnya gitu ya, yang bisa diterapkan. Nah, ini ada beberapa poin besar yang bisa teman-teman implementasikan nantinya. Pertama, tetapkan anggaran dulu nih, dan pilih influencer yang tepat sesuai dengan bisnismu. Lagi-lagi, jangan asal comot influencer, jangan asal pakai, jangan asal kita bayar influencer, posting, kemudian udah nggak tahu gimana akhirnya gitu ya. Kemudian
teman-teman tetap harus tetapkan audience dan kapan campaign brand kamu. Nah, balik lagi nih, kapan season yang tepat untuk campaign, kemudian apakah kondisi sosial di masyarakat itu cukup aman untuk kita campaign gitu ya, karena sekarang banyak banget info-info yang berseliweran di sosial media gitu ya. Misal saat ini masih ada demonstrasi undang-undang cipta kerja, kemudian ada apa yang memang menyita perhatian banyak masyarakat di digital gitu ya. Kalau kita masuk untuk brand kita campaign, kita paksakan, pasti campaign kita itu akan tenggelam, ditutup dari info-info yang memang sekarang masih happening seperti itu. Jadi penting banget teman-teman untuk menetapkan audiens dan kapan campaign brand teman-teman itu akan dijalankan. Kemudian tentukan tujuan kampanyenya, apakah membangun kesadaran merek dari brand awareness ya, kemudian meningkatkan prospek penjualan, tadi profit, atau membangun kepercayaan audiens, atau memperbanyak kunjungan ke situs perusahaanmu atau market share. Nah, ini yang tadi saya mention di atas, saya rangkum lagi di sini, tentukan tujuan kampanye itu untuk apa. Kemudian pastinya kalau misalnya sudah berjalan, kita pastikan ada analisisnya atau reportingnya, dan optimalkan hasilnya. Bisa mengidentifikasi dari postingan, dan yang paling efektif bisa dari insight postingan tersebut. Kita bicara Instagram gitu ya. Kita pakai influencer Instagram, bagaimana sih reportnya? Biasanya kalau ditanyakan, kalau misal satu postingan itu dilihat, yang paling spesifik bisa kita pakai adalah dari insight Instagram influencer itu sendiri gitu kan. Jadi setiap postingan ada insight-nya. Jadi teman-teman nanti bisa minta ke influencer yang bersangkutan. Biasanya nanti kita masukkan ke poin kerjasama juga setelah kerjasama, posting selesai, minimal 5 hari, nanti kita akan tarik insight-nya. Dari insight itu nanti kita akan hitung tuh berapa reach-nya, berapa impression-nya, berapa like, share, comment, engagement-nya seperti berapa gitu kan. Itu yang paling mendekati angka yang sebenarnya gitu kan. Memang ada beberapa tools yang memang bisa dipakai, tapi margin of error-nya itu cukup banyak gitu ya. Jadi kita belum bisa pastikan bahwa angka itu tuh benar gitu. Yang paling benar balik lagi ke insight dari postingan influencer tersebut. Nah, baru kita akan ukur return of investment seperti apa. Nanti akan kelihatan tuh, kita bisa ngitung cost cost of impression-nya berapa, cost of engagement-nya berapa, kemudian cost per reach-nya berapa, itu nanti akan kita bisa hitung biasanya dari total pencapaian dibagi budget campaign yang sudah kita keluarkan. Itu yang bisa kita urutkan. Jadi semua campaign pastinya kita harus siapkan dari awal, dari pembelian influencer-nya, target audiensnya seperti apa, kapan campaign akan berjalan, kemudian tentukan tujuan campaign-nya itu mau objektifnya itu apa, kemudian analisis dan reportingnya itu seperti apa, baru kita akan menentukan return of investment-nya itu seperti apa dan berapa banyak. Nah, sedikit menyambung dari materi influencer marketing, ini saya juga coba infokan ya beberapa contoh influencer marketing gitu yang memang juga sudah saya handle juga di Social Buzz gitu kan. Nanti dari teman-teman mungkin bisa jadi tambahan lagi, ataupun sudah ada yang tahu, boleh dari sini kita bisa sebut bahwa ada celebrity endorsement gitu ya. Jadi kita mengendorse beberapa selebritis yang memang sudah ternama gitu untuk berjalan campaign dengan beberapa brand yang memang balik lagi tadi cocok dengan brand image-nya si brand itu tuh apa gitu kan. Misal di sini ada yang sport, kemudian ada yang lifestyle, dan produknya pun mungkin juga mereka spesifik produk sport gitu ya, produk fashion seperti itu. Itu yang biasa dipakai dari beberapa brand untuk berkampanye dengan celebrity endorsement. Ini contoh-contohnya, ada beberapa juga gitu kan. Kemudian kita masuk ke Instagram influencer. Di sini influencer Instagram tadi spesifiknya ada nano, mikro, makro, mega, dan seleb. Jadi untuk beberapa brand yang memang memilih platform Instagram untuk campaign atau untuk marketing, bisa memakai Instagram influencer seperti itu. Ini contoh-contohnya. Nah, kemudian ada juga platform blog gitu ya, yang memang kita bisa pakai beberapa blogger di sini. Biasanya objektifnya beberapa brand memang untuk menaikkan SEO gitu ya, search engine optimization. Jadi teman-teman misal googling, misal nyari di keyword di pencarian gitu tentang hal yang memang akan teman-teman cari,
nanti akan muncul di pencarian teman-teman sesuai artikel yang diinginkan gitu kan. Nah, ini kita bisa pakai blogger ini untuk menulis, untuk mereview artikel, untuk mencari seperti apa sih keinginan edukasi ke customer tentang brand melalui tulisan seperti itu. Kemudian native advertising, ini juga ads gitu ya, yang teman-teman sering lihat gitu di website ataupun di portal digital lainnya. Nah, ini YouTubers dan vloggers itu di platform YouTube, kita sering lihat banget sekarang masih hype juga di masa-masa pandemi seperti ini. Memang banyak brand yang memang menggunakan influencer marketing dengan platform di YouTube seperti itu ya. Jadi ada yang Q&A, chat ad, kemudian live streaming, kemudian game pun sekarang bisa seperti itu. Ini kita bisa biasanya brand-brand yang pakai bersama kita. Ini kemudian mereka bisa juga bikin web series seperti itu ya, mini seri atau film durasi pendek seperti itu. Nah, ini micro influencer yang tadi saya info juga di influencer marketing. Lebih spesifik lagi, micro influencer ini biasanya mereka budgetnya tidak terlalu besar. Mereka bisa ada beberapa yang memang di bawah 1 juta untuk satu posting, ada yang ratusan ribu masih bisa, bahkan puluhan ribu gitu masih bisa untuk posting gitu kan. Mereka mempostingkan brand mereka, kemudian pastinya di sini biasanya yang sudah kita kerjakan adalah tingkat engagement influencer mikro itu lebih tinggi gitu, karena mereka memang lebih engage dengan influencer, dengan followersnya, kemudian mereka rajin tuh balas-balas komen, kemudian interaktif dengan followersnya, itu yang membuat engagement mereka lebih tinggi daripada mega influencer ataupun seleb influencer yang mereka memang ya selebritis gitu ya, pasti mereka juga sibuk, kemudian belum tentu bisa sempat balas komen dari followers mereka seperti itu. Nah, ini event attendance yang biasa juga influencer kita bisa datangkan di event attendance, cuman karena musim pandemi seperti ini masih belum bisa untuk mengadakan event seperti itu, jadi biasanya kita alihkan ke event attendance secara online gitu ya. Jadi bisa dari kantor, dari brandnya, atau bisa dari live streaming bareng dengan influencernya, influencer di rumah, kemudian si brandnya dari kantornya gitu kan. Atau biasanya kita bareng-bareng membawa mereka ke sebuah acara offline seperti itu. Banyak marketplace yang memang mengadakan acara seperti itu. Nah, kemudian community catering ini juga biasa kita event, cuman biasanya kita mengumpulkan komunitas nih. Komunitas influencer biasanya ada dari beberapa influencer yang punya komunitas yang sesuai dengan brand yang dibutuhkan, kita buat community catering. Nah, kemudian ini blog competition. Jadi ini tadi kayak kalau kita lihat di atas ada blogger seperti itu, biasanya kita bikin gimmicknya itu adalah competition. Jadi nanti siapa yang bisa review dari brand tertentu, seperti apa feature-nya, manfaatnya seperti apa, buat mereka seperti apa, nanti akan kita buatkan kompetisi seperti itu, nanti akan kita berikan hadiah untuk siapa pemenang yang memang sudah benar dan menurut brand itu layak untuk mendapat hadiah untuk review gitu kan, saat mereview. Nah, Twitter buzzer juga sama sebenarnya dari Instagram seperti itu ya. Jadi buzzer cuman biasanya mereka kalau di Twitter lebih aktif ke penjelasan tulisan seperti itu. Memang ada beberapa gambar, cuman lebih spesifik mereka bisa menulis di Twitter gitu ya. Baru lebih spesifik lagi biasanya brand memakai digital brand ambassador di sini. Jadi brand ambassador di sini biasanya mereka pakai untuk ya memang merepresentasikan gitu ya, brand mereka itu cocok di influencer siapa atau ambasadornya itu siapa. Nah, ini yang lebih spesifik kalau kita bahas materi sekarang. Misal sebuah brand pengen membawa image mereka ke anak muda atau ke ibu-ibu atau ke keluarga mereka, brand tersebut memungkinkan dan diharapkan bisa memilih influencer yang memang mempunyai segmen itu gitu kan, dari umur, kemudian dari followersnya, kemudian dari kualitas postingannya, itu yang menunjukkan memang image mereka cocok dengan image brand tersebut. Biasanya brand ambassador ini kita kontrak 3 bulan lebih gitu ya, minimal 3 bulan, karena biasanya brand juga
dalam butuh waktu lama jika ingin memakai brand ambassador gitu ya. Biasanya brand ambassador bisa datang ke acara TV, bisa untuk posting Instagramnya, bisa untuk billboard, kemudian bisa untuk iklan TVC seperti itu. Kita sajikan biasanya paket lengkap sih untuk brand ambassador sebuah brand. Nah, kemudian ini yang tadi saya mention juga di awal, influencer live on location. Jadi sekarang ini banyak banget brand yang memang memakai jasa influencer untuk live on location sepertinya. Beberapa marketplace dari Bukalapak, Tokopedia, itu beberapa teman-teman event campaign menggunakan influencer untuk live on location. Ini community event, biasanya kita pakai untuk brand-brand yang memang sudah besar gitu ya, dari Telkomsel, Indosat, kemudian beberapa provider, Tri, kemudian Smartfren, kita bikinkan terakhir kayak workshop dan seminar seperti itu yang mengumpulkan influencer. Ada juga kita datangkan YouTubers untuk menjadi pembicara seperti itu. Nah, nggak lengkap kalau saya nggak menampilkan beberapa case studies ya. Memang sudah kemarin kita campaign running seperti itu dari beberapa brand gitu ya. Contohnya beberapa brand marketplace yang memang besar seperti itu, di Tokopedia. Ini teman-teman bisa lihat, nanti mungkin bisa ditanyakan kalau misal kurang detail di sini. Jadi kemarin kita campaign dengan influencer, mungkin teman-teman juga pernah keterima ininya ya, apa namanya, campaign-nya atau ngikutin beberapa flow influencer yang memang kemarin punya campaign seperti ini ya, kayak apa namanya ini, apa namanya, template sebuah biskuit gitu kan, di situ kemudian Flatly, kemudian mereka menaruh barang-barang mereka untuk diinfokan ke followersnya seperti itu. Jadi ini kemarin kita campaign dengan Tokopedia, memakai total 326 influencer, total reach-nya 12 jutaan, kemudian total engagement-nya hampir 2 juta, dan total klik-nya ke Tokopedia itu lebih dari 150.000. Nah, kemudian ini Bukalapak, waktu itu kita running untuk ulang tahun mereka, gitu kan, ke-9, kita pakai 191 influencer, impression-nya bisa teman-teman lihat di sini, sekitar 315.000, like-nya 152.000, dan komennya 3.000. Beberapa kita pakai influencer memang sudah mega dan seleb ya, jadi beberapanya mikro dan nano. Ini Mayora, dari brand Mayora kita pakai 13 influencer, 13 Instagramer, reach-nya kita hampir 5 juta dan engagement-nya 85.000. Di sini teman-teman bisa lihat reach-nya 5 juta, tapi pemakaian influencer-nya dikit gitu ya, cuma 13, karena yang kita pakai di sini beberapa sudah mega dan seleb, jadi mereka mempunyai followers yang besar gitu ya, makanya kita dapat reach yang juga cukup besar, hampir lebih 5 jutaan. Nah, ini bagi-bagi yang tadi untuk blog ya, jadi beberapa teman bagi-bagi kemarin campaign dengan 50 influencer dan 50 blogger. Mereka menulis tentang artikel bagi-bagi, kemudian apa sih tempat wisata yang mereka sering kunjungi gitu kan, terus kemudian bagi-bagi kasih voucher, menginap gratis, kemudian destinasi yang menarik menurut teman-teman seperti apa, mereka tulis di sini. Nah, ini Kepala Jenggot yang memang ada mereka campaign untuk YouTube, dari YouTuber dan vloggers untuk mereview bagaimana sih rasa teh Kepala Jenggot gitu. Nah, ini beberapa brand yang memang sudah bekerja sama dengan kita gitu ya, ada dari otomotif, dari marketplace, dari provider, kemudian dari department store, dari FMCG juga, kemudian dari Medician, kemudian dari ada pun agensi lain yang memang lebih spesifik butuh influencer, mereka running dengan kita. Nah, ini beberapa testimoni yang dari klien itu berikan ke kita. Ya, jadi intinya kita percaya bahwa marketing, kemudian brand image itu tidak akan tumbuh, tidak akan muncul tanpa didukung komunitas yang mendukung di belakangnya. Nah, ini juga saya sajikan di sini. Nanti materi ini bisa di-share ya, teman-teman bisa dapat. Nanti kalau misal pengen ngulik, pengen tahu tentang Social Blast itu seperti apa, bisa masuk langsung ke platform kita di website kita. Nah, teman-teman kalau misal punya interest lebih atau ingin menjadi influencer atau pengen mencoba beruntungan di dunia influencer, silahkan juga bisa join. Nanti bisa tim kita yang akan bantu gitu ya, masuknya seperti apa. Ya,
itulah beberapa poin yang memang bisa saya informasikan mengenai bagaimana meningkatkan brand image melalui influencer marketing. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Kalau misal butuh sharing lebih, silakan juga bisa ditanyakan ke adminnya nanti akan seperti apa. Thank you, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, Mas Yuda, sekarang kita mau masuk Q&A ya, Mas. Tadi aku juga udah pilih beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke. Oke, pertanyaan pertama, Mas Yuda dari Kak Dedi Huang. Apakah ada tools untuk mengecek insight selebgram yang akurat, Mas Yuda? Ya, kalau tools ada beberapa tools dari apa namanya Hype Auditor sama Social Backer ya, itu bisa dipakai teman-teman. Itu dia free, tapi juga ada yang berbayar gitu, yang premium. Yang free ada tools-tools yang memang kayak mereka bisa ngulik insight dan akun influencer, cuman sebatas di kulitnya aja istilahnya gitu ya, di depan-depannya. Jadi tapi kalau mau ngulik yang lebih dalam lagi itu harus berbayar. Nah, dua tools itu bisa dipakai sih. Cuman lebih tadi saya mention di awal di materi bahwa kalau misal tools itu margin error-nya cukup besar gitu ya. Jadi teman-teman kalau misal pakai itu ya mau nggak mau nanti akan misal di compare pasti akan ada perbedaan angka gitu kan. Nah, makanya yang lebih real dan lebih spesifik itu kita bisa pakai dari memang insight dari influencer tersebut, dari postingan tersebut gitu kan. Itu nanti akan jelas tuh keluar tuh angka-angkanya dari like-nya berapa, share, komen, reach, impression. Nah, itulah yang biasa kita pakai di Social Buzz. Nggak cuman pakai tools, tapi juga kita pakai insight yang memang berasal dari influencer yang kita pakai untuk reporting. Karena dari klien memang membutuhkan report yang memang lebih spesifik ya, real angka gitu ya, yang dihasilkan dari postingan influencer. Jadi kita spesifik menggunakan insight dari influencer tersebut. Tapi kalau ditanyakan tools apakah ada, bisa digunakan dua tools itu dari Hype Auditor dan Social Backer. Oke. Semoga terjawab ya Kak Dede Huang untuk tools yang bisa digunakan untuk mengecek insight selebgram. Oke, pertanyaan selanjutnya ke Mas Yuda dari Kak Berliana. Hai Kak, nama saya Berliana, izin bertanya, menurut Kakak apakah efektif untuk mengendorse orang-orang yang tiba-tiba viral atau terkenal? Nah itu kalau ditanya efektif atau enggaknya, sebenarnya balik lagi ke objektifnya ya, atau ke tujuannya. Tujuan itu balik lagi ke misal kita pegang brand seperti itu, balik lagi ke brand itu tuh tujuannya mau apa gitu kan, apakah mau profit sebagai menghasilkan uang atau virality awareness gitu kan, atau market share tadi. Kalau misal objektifnya brand itu ingin virality, cocok banget kita bisa dompleng gitu ya, istilahnya pansos kalau sekarang bilang ya, pansos ke orang-orang atau influencer yang memang masih viral untuk kita masuk mempromosikan, memarketingkan produk kita gitu kan. Dan balik lagi juga brand kita tuh seperti apa, brand image-nya apakah cocok dengan orang yang lagi viral itu, apakah viralnya itu negatif atau positif gitu kan. Kalau misal negatif ya biasanya brand-brand sangat jarang tuh pakai influencer itu walaupun mereka masih viral. Tapi kalau viralnya itu positif bisa banget dipakai gitu kan. Misal mereka berprestasi di akademis atau olahraga atau seni peran atau apapun itu yang memang positif, ya bisa juga sih itu bisa bisa menjadi alat kita atau saran kita untuk memarketingkan brand kita gitu kan. Balik lagi, jadi bisa dilihat dari objektifnya brand itu apa, kemudian dilihat juga brand image-nya seperti apa, kemudian viralnya itu dilihat viralnya positif atau negatif. Oke. Seperti itu ya Kak Berliana, jadi tergantung objektif dan juga tergantung viralnya itu karena apa, apakah itu hal yang positif atau negatif dari orang tersebut. Oke, terima kasih Mas Yuda. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Yasha Nomifa. Gini Mas Yuda, jadi kalau misalnya kita sudah melakukan campaign dengan salah satu influencer dan berjalan dengan baik dan banyak yang suka, kemudian ada problem pada influencer tersebut,
seperti terjadi pada beberapa influencer belakangan. Apakah nantinya akan berpengaruh ke branding kita, Mas? Dan dari Sociaba sendiri, kalau misalkan dari klien sudah menggunakan influencer tersebut, apakah ada cara untuk menghindari hal tersebut, Mas Yuda? Iya, biasanya ada memang dari follower atau netizen gitu ya, yang memang kritis, bisa dikatakan julid gitu ya, yang memang mereka iseng gitu. Kalau misal ada influencer yang mereka follow atau yang nggak di-follow, yang memang muncul gitu kan, terus mereka kayak mempunyai persona negatif atau bermasalah seperti itu, padahal kita sebagai brand sudah berjalan campaign dengan dia gitu ya. Beberapa memang ada pengaruhnya. Jadi memang masyarakat yang tadinya nggak tahu jadi tahu dengan persona negatif mereka gitu kan. Padahal sebenarnya dia positif-positif aja gitu kan. Beberapa memang brand ada yang memang terdampak dengan image itu. Makanya ada yang kemarin kita campaign pun ada beberapa misal pakai influencer yang bermasalah seperti itu, biasanya mereka kita take down postingannya gitu kan, kita hide dulu, kita take down dulu yang memang berhubungan dengan brand tersebut. Nah, brand tersebut memang dari mereka memang ada yang meminta atau kita yang kasih saran gitu kan, kita take down karena nantinya takut berpengaruh pada brand image mereka gitu kan. Nah, itu beberapa yang memang sudah kita lakukan dan kita pengalaman menghandle-nya gitu kan. Jadi kalau ditanyakan memang ada yang berpengaruh dan lebih banyak yang berpengaruh sih kalau misal masalahnya itu bermasalah negatif gitu ya, influencernya pasti akan kita take down dan kita akan hilangin dulu info-info yang berhubungan dengan influencer tersebut gitu kan. Nah, kemudian biasanya sih kalau dari Sociabas sih sebenarnya kita sebenarnya ada MOU ya sama si influencer saat kerjanya campaign, dilarang melakukan hal yang memang melanggar norma-norma atau berbuat yang melanggar hukum seperti itu. Itu yang biasa kita kenakan ke influencer pakai MOU, SPK gitu kan, surat perjanjian kerja di awal. Ini untuk membentengi mereka kalau misal mereka nanti akan berbuat yang tidak benar gitu ya, dan mempengaruhi image brand yang campaign dengan mereka. Cuman kalau misal itu terjadi di luar kendali ataupun mereka melanggar ketentuan itu, ya kita akan kita juga ada punishment gitu ya, bisa mengembalikan seluruh fee campaign yang sudah dibayarkan atau 50% atau memang bisa 2 kali lipat karena sesuai dengan kerugian yang memang ditimbulkan oleh klien seperti itu. Misal kerugian banget nih dari citra dia yang negatif, jadi omset penjualan brand itu sangat turun atau marketnya loss banget, kemudian pembelinya berkurang banget gitu ya. Kita bisa mengajukan klaim ke influencer bahwa ya terjadinya seperti ini, sesuai kesepakatan dia harus ganti rugi sesuai dengan yang ditimbulkan gitu ya, bisa 2 kali lipat atau berapa kali lipat yang memang hitungannya menurut brand itu sudah benar seperti itu. Nanti kita infokan ke influencernya akan seperti apa. Misal dari influencer mungkin ada yang oke dibayarkan semua atau mereka mengajukan banding juga gitu ya, 50-50 dari kesepakatan itu boleh. Jadi itu hal yang memang biasa kita lakukan dari preventif pencegahan sama setelahnya gitu ya, pasca misal terjadi seperti itu kita akan lakukan sesuai dengan prosedur yang sudah kita sepakati di awal. Jadi dari Sociaba sendiri udah antisipasi ya kalau misalkan amit-amit hal ini terjadi dengan perjanjian yang dibuat itu ya, Mas Yuda? Benar. Oke, jadi seharusnya sih aman-aman aja ya kalau misalkan amit-amit influencer tersebut terjerat ke sebuah problem yang negatif. Benar. Gitu ya Kak Yasha, semoga menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Dedi Huang lagi. Bagaimana cara Sociabas meriset influencer yang akan dipakai sesuai persona? Bagaimana cara Sociabas menentukannya gitu, Mas ya? Ya, biasanya kita ada 3 poin besar ya yang memang kita berlakukan untuk meriset influencer. Pertama dari profil KOL-nya itu seperti apa? KOL, Key Opinion Leader ya, influencer itu sendiri profilnya itu seperti apa? Bisa kita dalami, kemudian profilnya itu apakah oke, sesuai atau enggak, kemudian positif atau enggak, seperti itu. Yang kedua, content quality. Biasanya
mereka kontennya tuh seperti apa, apakah kontennya itu sudah oke dari segi pengambilan foto, video, editing, kemudian apa namanya, memberlakukan teknik-teknik sinematografi yang baik atau enggak, itu nanti akan kelihatan gitu ya di Instagram. Jadi teman-teman kan biasanya bisa lihat tuh Instagram yang enak dilihat tuh seperti apa ya, postingan influencer yang enak dilihat tuh seperti apa, clean, kemudian warnanya pun oke, tone-nya pun oke gitu kan, nggak mure, nggak receh gitu-gitu. Nah itu biasanya kita eee, kurasi atau profiling melalui konten quality-nya juga. Yang terakhir share of voice, gimana sih share of voice mereka di masyarakat, balik lagi itu mereka punya persona negatif atau positif, atau baik-baik aja, atau sebelumnya nggak ada masalah dan sebelumnya juga dikenal publik dengan image yang bagus gitu ya, share of voice-nya di masyarakat itu seperti apa. Nah 3 poin itu yang biasa kita pergunakan dari profile influencer-nya sendiri, konten quality-nya seperti apa, sama share of voice-nya seperti apa. Jadi sebenarnya untuk jadi, preference, influencer dari social buzz juga butuh pertimbangan yang banyak ya Mas, dari social Ya, buzz-nya sendiri? benar benar. Nanti dari teman-teman misal, tadi juga saya baca ada yang nanya ya, caranya gimana nanti kalau misal mau influencer jadi influencer join ke social buzz, join, kemudian nanti ada beberapa hal yang harus diisi, nanti dari tim kita yang akan kurasi tuh, dari kontennya teman-teman seperti apa, kemudian share of nya seperti apa, profilnya tuh seperti apa. Kalau misal oke, memenuhi kualifikasi, nanti bisa masuk join di social buzz. Tapi kalau misal belum, nanti ada beberapa hal yang memang harus diperbaikin gitu sih, nanti diinfokan. Oke, semoga menjawab ya Kak Dedi untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya Mas Yuda dari Kak Igusti Ayu. Mas Yuda, brand image yang seperti apa agar konsumen mudah ingat dengan brand kita jika kita memakai influencer? Dan ini berarti khusus untuk Mas Gusti nih, karena pertanyaannya spesial nih Mas. Influencer seperti apakah yang sebaiknya digunakan untuk jasa pariwisata, Mas Yuda? Iya, kayaknya dari Bali kali ya? Iya, dari Bali sepertinya Mas. Apalagi pertanyaannya juga pariwisata gitu kan, brand image seperti apa agar konsumen mudah ingat untuk brand kita. Nah sebenarnya, eee, yang mudah diingat pastinya saat ada kecocokan ya antara brand image dengan interest si influencer itu gitu kan. Jadi influencer itu interest-nya misal tadi pariwisata, pasti ya dekat dengan travel gitu ya, dengan travel bisa, dengan food kulineri bisa, dengan culture bisa. Nah, mungkin 3 interest itu yang bisa dipakai untuk apa namanya, di-combine dengan brand image agar orang-orang mudah ingat gitu ya. Misal pariwisata, kita pakai influencer yang memang concern berkecimpung di travel gitu ya. Mereka sering traveling, kemudian sering bepergian, konten-konten mereka pun mengedukasi tentang traveling, tentang pariwisata, tentang kebudayaan juga bisa diselip-selipkan di situ gitu kan. Nah, balik lagi jadi untuk agar konsumen lebih ingat, pastikan agar ada kesesuaian antara brand image dan interest dari influencer tersebut gitu kan. Nah, kemudian influencer apakah yang sebaiknya kita gunakan di jasa pariwisata? Nah, itu tadi saya mention di 3 influencer tersebut, dari travel, dari kayak culture, juga dari food masih bisa sih, food masih bisa masuk. Biasanya mereka hunting makanan gitu kan di berbagai daerah, kemudian mereview makanan khas daerah tertentu, pastinya mereka akan mention apa namanya, daerah itu tuh seperti apa, punya pariwisata apa, kayak gitu. Jadi tapi yang lebih utama lebih ke travel sih, travel influencer gitu ya. Itu yang bisa dipakai untuk jasa pariwisata. Mungkin balik lagi ya ke yang tadi awal Mas Yuda juga singgung, tergantung objektifnya yang mana mau Bener, ditonjolkan dari pariwisata. Misalnya pariwisata kan ada banyak dari tadi kan Mas Yuda sebut seperti kulinernya, lalu mhm, kalau misalkan sightseeing-nya seperti apa. Jadi mungkin tergantung objektifnya juga ya Mas Yuda. bener, lebih niche, biasanya lebih punya spesifikasi tertentu gitu kan, nanti juga akan mengerucut tuh influencer-nya tuh akan pakainya di interest-nya apa, gitu. Oke Mas Yuda, terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Igusti. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Ranza Primero. Berapa minimal engagement rate yang baik untuk dijadikan seorang influencer, Mas, influencer brand? Oke, kalau kita mengukur engagement rate sebenarnya dari
biasanya klien gitu ya, brand-brand besar sebenarnya ada yang memang memberikan patokan minimal engagement rate gitu ya. Jadi biasanya kalau misal engagement rate itu pun dilihat dari kategori influencernya atau grade influencernya tadi, ada nano, mikro, makro, mega, dan seleb gitu kan. Makin tinggi grade-nya dari seleb ataupun mega, biasanya rate engagement rate-nya makin kecil dan bisa dari angka 1-3% atau 1-5% itu sudah besar tuh kita 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 sebutnya gitu kan. Tapi untuk grade si influencer makro, mega dan selebriti. Tapi kalau misal dari nano sampai makro, biasanya kita di atas engagement rate-nya bisa di atas 30%, minimal 30% itu udah bisa dikatakan mumpuni lah, cukup gitu ya untuk engagement rate seorang influencer dari kategori nano, mikro, dan mega. Tapi kalau misal dia sudah nano, mikro, dan makro. Kalau dia sudah mega dan seleb, itu sangat kecil banget sih. Kita bisa patok gitu ya, dari 1-5% itu udah besar hitungannya. Karena baik lagi tolak ukurnya kita pembandingnya dari followersnya, jumlah followersnya gitu. Oke. Begitu ya untuk engagement rate. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas Yuda dari Kak Yasika Iran. Menurut kakak, bagaimana cara kita mempertahankan keeksistensian produk jualan kita? Misalnya kita endorse Raffi Ahmad dan kemudian penjualan kita meledak, tapi ketika berjalan beberapa tahun ke depan sudah mulai menurun. Bagaimana cara kita mempertahankannya? Apakah kita harus mengendorse Raffi Ahmad lagi, Mas Yuda, atau bagaimana? Ya, nah itulah sebenarnya poin di sini adalah resiko ya, resiko jika kita mengendorse atau menggunakan influencer yang memang sudah punya nama gitu, artis gitu ya. Memang banyak brand yang memang pakai artis itu, ada yang worth it tuh, bisa saat itu penjualannya naik atau virality-nya naik atau awareness-nya naik gitu ya. Tapi cepat juga dia turunnya kalau misal sudah nggak pakai artis itu, ya udah mereka bisa hilang gitu kan. Adapun tapi juga ada beberapa brand yang ngaruhnya nggak signifikan walaupun dia sudah pakai artis atau nama-nama besar gitu kan. Nah, cuman pertanyaannya bagaimana cara mempertahankannya kalau misal sudah nggak pakai lagi gitu kan. Biasanya sih bisa lebih ke di-share ya, kita yang tadinya cuman pakai satu nama artis besar, biasanya kita bawanya pakai endorse ke influencer yang memang grade-nya lebih di bawah, bisa makro, bisa mikro gitu kan. Mikro dan makro lebih bagus, kita combine, kemudian kita share. Jadi yang tadinya suaranya itu ada di satu orang, kita share ke beberapa orang yang memang mempunyai followers yang lebih banyak gitu kan. Misal satu diakumulasikan followersnya si Raffi misal cuma 5 juta, dan kita pakai mikro dan makro, misal total followersnya jadi 7 juta atau 8 juta, jadi lebih banyak gitu kan, cuman pakai beberapa nama influencer yang berbeda, biasanya sih kayak gitu. Jadi tidak memfokuskan lagi ke campaign atau endorse dengan satu nama, tapi kita turunkan grade-nya, tapi jumlah influencernya yang kita pakai lebih banyak, seperti itu. Jadi solusinya bisa seperti itu ya, Mas, daripada kita Ya, mengeluarkan misalkan budget yang tidak sesuai dengan budget satu yang kita orang, inginkan, ya untuk satu orang, mendingan banyak dan kelihatan juga oleh orang-orang yang jumlahnya ternyata sama juga dengan satu orang tersebut ya. benar. Dan timeline postingannya pun bisa kita atur nih, bisa kita share. Misal beberapa influencer makro dan mikro itu akan kita atur setiap hari posting dalam waktu 30 hari gitu, 1 bulan. Nah, itu kan lebih 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 ini ya, lebih sistematis ya. Jadi orang tahu nih hari ini ada ini posting ini hari besok ini, daripada satu memang Raffi Ahmad, ya udah berarti mungkin dia cuma 1 kali posting atau 2 kali gitu kan, udah habis itu hilang. Nah, kalau ini ya kita memang berkesinambungan terus, nanti akan kita atur timelinenya setiap hari, ada yang posting dalam kurun waktu 30 hari atau 1 bulan, seperti itu. Jadi seperti itu ya Kak yang tadi bertanya, semoga menjawab. Terima kasih Mas Yuda untuk jawabannya. Kemudian mungkin ini akan menjadi 3 pertanyaan terakhir Mas Yuda untuk hari ini. Nanti akan aku pilih 1 pertanyaan, nanti mungkin Mas Yuda bisa pilih 2 pertanyaan ya Mas Yuda.
dari Oke. kolom Q&A. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari aku, yang aku pilih Mas Yuda, dari Kak Feby Karisa. Halo Kak, berdasarkan data-data yang tadi dipaparkan mengenai kelebihan penggunaan influencer, tentunya exposure akan lebih tinggi jika menggunakan influencer dengan level yang lebih tinggi. Sebagai pemilik brand yang belum terlalu besar, apakah ada saran untuk memaksimalkan exposure dengan budget yang minim, Mas Yuda? Ya, sebenarnya memaksimalkan exposure dengan budget yang minim ya. Sebenarnya memang ada benarnya exposure relevan dengan budget gitu ya. Semakin tinggi budget bisa juga exposure kita menggunakan mengoptimalisasikan exposure. Tapi misal kita memang masih punya budget yang minim, ya pastinya kita nantinya exposure-nya akan hampir mirip dengan budget yang kita keluarkan gitu kan. Jadi memang dari yang biasa kita jalankan memang menyesuaikan sih. Kalau misal budgetnya memang masih kecil, masih belum besar, memang exposure yang kita dapatkan ya belum terlalu besar juga. Tapi bagaimana cara memaksimalkannya ya tetap 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 apa namanya tetap konstan gitu ya, melaksanakan marketing dengan budget minim itu gitu kan. Jadi nggak cuman sekali budget dengan budget minim, tapi ya biasanya kita bikin beberapa periode gitu kan. Misal sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali. Nanti bulan depan tetap masih kita lakukan juga gitu kan dengan konsisten. Sebulan bisa 2 kali juga, syukur bisa nambah 3 kali gitu kan. Jadi orang-orang nanti akan tetap tahu tuh apa yang kita promosikan, apa yang kita pasarkan setiap bulannya gitu kan. Jadi enggak bulan ini ada campaign, ada promosi, bulan depan kosong gitu kan, bulan depan kosong lagi, baru ada bulan yang selanjutnya gitu kan. Jadi ada space, ada kekosongan waktu, orang tidak akan notice ke brand yang kita pasarkan atau produk yang kita pasarkan. Jadi kalau misal masih punya budget minim, ya usahakan konsisten gitu ya. Bulan ini tetap, bulan depan tetap ada promosi, ada campaign, bulan depan lagi tetap ada gitu kan, walaupun memang kita mengeluarkan budget itu belum besar, masih minim, seperti itu. Jadi intinya konsisten sih. Oke, berarti bagaimana memaksimalkan exposure itu, walaupun budget yang beliau miliki minim, yang penting kita konsisten dalam melakukannya ya, Mas? Benar. Mungkin walaupun sedikit, walaupun attention atau awareness yang kita dapatkan sedikit, at least kita punya leads-nya gitu ya, Mas? Jadi kayak walaupun sedikit-sedikit tapi pasti gitu ya? Iya. Oke. Semoga menjawab Kak Feby. Mungkin dari Mas Yuda boleh pilih 2 pertanyaan terakhir, Mas Yuda, dari kolom Q&A. Mana ya? Nah ini dari siapa ya? Nggak ada namanya ya? Yang Anonymous ya? Anonymous. Kak mau tanya bagaimana suatu campaign bisa dikatakan berhasil? Nah ini biasanya yang juga ditanyakan beberapa klien ya, yang memang pengen tanya, nih tolak ukurnya apa nih, kemudian campaign yang dikatakan berhasil itu apa nih. Nah jadi ada beberapa yang memang kita jadikan tolak ukur dari campaign itu dikatakan berhasil atau enggak, ya kan. Yang pertama, semua postingan atau konten atau materi yang diposting oleh influencer itu sudah sesuai dengan brief yang diinfokan oleh klien atau oleh seorang pemberi iklan gitu kan. Si klien pemberi iklan mau apa, di-deliver ke influencer dan influencer menyajikannya dengan postingan, bisa foto, video, story dengan baik, dengan benar, sesuai dengan brief yang diberikan. Nah, itu pertama. Nah, dari situ nanti akan muncul tuh dari dari segi engagement-nya dari postingan tersebut, bisa kita katakan dari kuantitinya ya, dari angkanya, komennya tinggi, share-nya tinggi, kemudian like-nya juga tinggi, nanti akan berpengaruh ke engagement dan reach-nya yang juga bisa tinggi, seperti itu. Nah, kemudian virality juga kita bisa katakan itu sebagai poin pendukung untuk campaign itu berhasil gitu kan. Misal banyak orang atau netizen atau masyarakat yang memang suka dengan postingan influencer itu, dengan brand itu, kemudian merepost lagi, kemudian share lagi, kemudian postingan itu bermanfaat untuk dia, bahkan untuk keluarga atau teman-temannya. Nah, itu
akan menjadi viral atau akan menjadi banyak disebarkan oleh mereka gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan tolak ukur juga campaign itu berhasil. Dan yang terakhir bisa dikatakan berhasil dari segi klien bahwa budget yang mereka keluarkan itu cocok atau sesuai untuk membayar satu orang posting berapa rupiah gitu ya, atau uh, cost of impression itu berapa, cost of reach-nya itu berapa. Kita biasanya dari awal kita sajikan targetnya nih, KPI-nya nih. Misal mereka dari klien punya budget 500 juta gitu ya. Nanti pada akhirnya klien akan mengeluarkan hanya misal 100 rupiah atau 200 rupiah untuk setiap influencer dalam setiap postingannya gitu kan. Jadi kalau misal di-compare dia pasang iklan di TV, mungkin satu orang yang melihat iklannya dia itu si klien akan membayar sejumlah uang 10.000 atau 20.000 gitu kan. Tapi kalau di Instagram atau di influencer, si klien cukup membayar 100 perak atau 200 perak untuk iklan yang dimunculkan oleh influencer tersebut kayak gitu. Jadi kita biasanya juga sajikan angka atau KPI yang memang bisa klien hitung gitu kan. Biasa kalau klien kan memang harus reporting ke manajemennya gitu kan, ke atasannya, kita nih mengeluarkan budget segini, nanti akan dapatnya tuh segini loh kayak gitu. Nah, pasti kita akan sajikan juga angka-angka spesifiknya. Jadi tidak cuma data dari sosial media, tapi juga data dari angka yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, semoga terjawab ya, Anonymous Attendee. Satu pertanyaan terakhir, Mas Yuda. Sebentar ya. Maaf ya bagi teman-teman yang nggak kepilih pertanyaannya, mungkin nanti bisa langsung tanya ke Mas Yuda. Tadi Mas Yuda bilang juga udah bersedia kalau misalnya Ya, boleh. mau ditanya-tanya langsung ke Mas Yuda. Nah, ini ya biasanya ya, ini juga biasanya sering ditanyain klien nih. Dari siapa nih? Torik ya. Torik TRX. Bagaimana dengan influencer yang sekedar punya follower banyak namun sedikit engagement-nya? Kemudian fenomena jual beli followers. Nah, ya biasanya beberapa klien juga lebih kritis nih dengan hal kayak gini nih. Jadi mereka nggak cuman ngelihat dari jumlah followersnya yang banyak, tapi dengan engagementnya juga mereka lihat gitu kan. Karena banyak sekarang jual beli followers, bot gitu kan. Nah, mereka biasanya dari kita biasanya juga sourcing dulu, kita kurasi dulu. Kita punya toolsnya, pakai tools juga. Berapa persen sih followers aktif mereka yang real dan berapa yang nggak real atau bot gitu kan, atau fake follower. Nah, kita biasanya sajikan itu ke klien berapa persen, misal di atas 50% atau di atas 70% follower aktifnya, itu sudah oke lah untuk diajak campaign gitu kan. Tapi kalau lebih dari kurang dari 50% follower aktifnya atau follower reelsnya, itu tidak kita rekomen untuk untuk campaign gitu kan. Nah, itu yang biasa kita sajikan. Kita bisa menggunakan tools di situ. Kalau misalnya tanya bagaimana influencer yang sekedar punya followers banyak namun engagement sedikit. Nah, sebenarnya itu ngaruh ya. Jadi engagement itu kan komparasinya dari followers gitu kan. Kalau misal engagementnya dikit tapi followernya banyak, kita bisa duga bahwa followers itu fake gitu kan. Mereka bisa beli followers gitu-gitu. Nah, itulah yang tidak kita rekomendasikan. Balik lagi tadi ke 3 poin, bagaimana kita memilih influencer kan, dari profil KOL-nya, konten quality-nya, sama share of voice. Berarti di sini share of voice-nya itu kecil, ya kan, engagement kecil walaupun followernya banyak. Nah, berarti kita tidak merekomendasikan untuk menggunakan jasa influencer tersebut. Itu dia, karena sekarang banyak banget akun-akun yang bisa jual beli followers gitu ya. Iya, banyak banget dan ternyata engagement-nya nggak setinggi dan nggak setara dengan followers orang tersebut. Ya. Kalau mau beli followers sekarang ini. Oke, terima kasih Mas Yuda. Semoga terjawab pertanyaannya Kak Torik. Mungkin sekian untuk sesi Q&A hari ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya, mohon maaf. Mungkin bisa di lain waktu atau nanti aku
share mungkin nomor Mas Yuda ya Mas? Iya. Atau ini? Oke, Mas Yuda sudah bersedia untuk di-share nomor teman-teman, nanti aku akan bantu share untuk nomor Mas Yuda. Terima kasih Mas Yuda. Sekarang kita masuk sesi quiz. Namun sebelum masuk sesi quiz, mungkin dari Mas Yuda ada pesan untuk teman-teman yang mau membeli influencer nih untuk brand mereka. Apakah mungkin ada tips-tips terakhir atau closing nih dari Mas Yuda untuk teman-teman yang baru mau menggunakan influencer marketing untuk brandnya? Ya, jadi beberapa tips sih tadi yang sudah memang saya sajikan di materi tadi ya, teman-teman nanti bisa minta juga, nanti dikirimkan juga. Jadi benar-benar perhatiin image dari brandnya tuh seperti apa gitu kan. Baru teman-teman harus tahu image-nya tuh akan dibawa kemana. Kalau misal udah punya image sendiri atau persona sendiri, baru disesuaikan dengan image atau persona dari influencer. Tapi harus tahu juga poin-poinnya, target marketnya tuh seperti apa. Kemudian tujuan bisnisnya akhirnya tuh nanti akan ngapain nih, akan seperti apa gitu kan. Baru kembangin pesan utamanya seperti apa, campaign-nya mau seperti apa, per season atau per 3 bulan sekali atau sebulan sekali itu akan ngomongin tentang apa gitu kan, baru masukin influencer marketing sesuai dengan konten yang akan di-develop seperti itu. Nah, itu sih, jadi teman-teman harus lebih jeli, lebih detail gitu ya kalau misal nanti akan menggunakan influencer untuk mendevelop brand persona image brandnya gitu. Jadi nggak cuma asal comot influencer aja tuh, nanti nyesel tuh udah pakai influencer, udah ngeluarin budget tapi nggak cocok dengan brand image dari teman-teman sendiri, produk teman-teman gitu ya. Itu aja sih. Jadi sebenarnya kalau mau menggunakan influencer itu ternyata butuh research-nya juga ya Mas Yuda, nggak asal pilih, oh lagi hits nih, kayaknya dia bisa bikin brand kita naik nih gitu ya Mas ya. Ya, benar. Gitu ya teman-teman, jadi hati-hati kalau misalnya menggunakan influencer marketing, perlu riset-riset dulu atau enggak langsung ke Sociabas, karena di Sociabas juga ada ini ya, service untuk di manage ya Mas. Iya, manage service. Nanti kita bisa tanya-tanya gitu ya, bagaimana cara campaign yang baik dan pemilihan influencer yang baik itu seperti apa. Oke. Terima kasih banyak Mas Yuda untuk waktunya, sharing-sharing mengenai influencer marketing. Nah, ini next webinarnya teman-teman. Untuk next webinar, kita akan membahas mengenai memulai bisnis di masa pandemik. Ini kita bekerja sama dengan Gorotex. Nantinya akan dibawakan oleh Bu Karolin dan juga Mas Misael. Di webinar ini, kita akan membahas mulai dari masalah yang biasa dihadapi ketika memulai bisnis, kemudian kiat-kiat memulai bisnis, kemudian urusan pembukuan dan perpajakan dalam bisnis, dan yang terakhir dalam webinar ini kita akan membahas jenis pajak yang kalian temui ketika kalian memulai bisnis. Jadi teman-teman bagi yang penasaran mengenai pajak, apalagi buat pemula, boleh banget ikut di webinar ini. Webinarnya akan dilaksanakan di hari Kamis 15 Oktober jam 2 siang. Jadi bagi yang tertarik nanti bisa langsung aja ke dewatalks.com. Nanti untuk detailnya mungkin akan kami email lagi untuk mengenai webinar ini dan remindernya. Nah, kemudian ini untuk media sosial kita teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan cloud hosting atau server atau butuh kebutuhan domain, bisa langsung aja ke dewa.com dan chat Ninja Support kita, karena Ninja Support kita standby 24 jam. Jadi kalau misalnya kalian masih mau tanya-tanya mengenai website atau cloud hosting atau server atau domain, bisa langsung aja ke dewa.com. Kalau misalnya kalian mau daftar untuk webinar selanjutnya atau mau tonton tayangan ulang webinar sebelum-sebelumnya, kalian bisa langsung aja ke dewatalks.com, karena di sana itu lengkap banget informasi mengenai webinar selanjutnya dan juga tayangan-tayangan ulang webinar sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu kelewatan webinar pertama dari Mas Yuda ini mengenai influencer marketing, teman-teman bisa langsung ke dewatalks.com dan scroll ke bawah, nanti akan ada katalog video-video dari webinar sebelumnya. Nah, kemudian kita juga ada tutorial website development, kemudian ada SEO, terus kayak Instagram, Facebook Ads, tips gitu-gitu. Kalian bisa langsung aja ke youtube.com/dewaweb atau YouTube, cari di YouTube aja Dewa Web, nanti akan keluar berbagai macam tutorial dari Dewa Web. Jadi bagi yang tertarik boleh langsung subscribe aja di YouTube kita di Dewa Web. Kemudian yang terakhir, kita juga ada Instagram. Kalian bisa langsung aja scan QR code ini atau langsung ke Instagram di @dewatalksofficial. Di Instagram kita sering sharing mengenai jadwal webinar selanjutnya. Jadi
bagi yang tertarik bisa langsung follow Instagram kita. Dan kalau misalkan kamu tertarik menjadi pembicara, salah satu dari kamu tertarik menjadi pembicara, bisa langsung aja email ke info@dewatalks.com. Atau kalau misalkan kalian mengalami kendala, misalkan dalam mengakses sertifikat atau materi, bisa langsung aja email ke info@dewatalks.com dan akan dibantu oleh tim Dewa Talks. Kemudian, kita juga ada grup komunitas di WhatsApp dan juga Telegram. Kalau misalkan kalian mau masuk di WhatsApp boleh, tinggal scan QR code ini atau klik link yang di-share oleh Jocelyn di chat. Dan kita juga ada grup Telegram. Jadi di grup ini kita akan lebih ke info sih teman-teman. Jadi kita akan menginfokan misalkan ada next webinar atau misalkan materi, sertifikat, udah di-share, itu kita akan infokan melalui grup ini. Jadi bagi yang tertarik bisa langsung ikutan. Terus kita juga beberapa kali kalau misalkan kalian mau sharing-sharing mengenai website development atau mengenai gimana sih cara buat website yang baik dan benar itu seperti apa sih, kalian bisa langsung lemparkan aja pertanyaan di grup ini, nanti akan dibantu oleh tim kami. Jadi jangan malu-malu ya guys untuk ikutan di grup komunitas ini. Cari hosting yang aman, Dewa